minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kondisi yang saya kira cukup jadi saya baru saja dapat beberapa berita tentang bagaimana perkembangan ekonomi mutakhir di Indonesia. Saya tadi berita laporan dari BPS bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi kita ini jauh dari yang diprediksi sebelumnya 4, sekian, tapi ternyata rilis BPS itu 2, sekian. Dan ini tentu menjadi PR besar orang-orang BI dan Kementerian Keuangan. Bagaimana kemudian apalagi ke depan katanya tantangan di kuartal kedua ini jauh lebih lebih tidak menentu dibandingkan dengan kuartal yang pertama, dan bisa jadi mungkin akan lebih buruk ya. Jadi kontraksinya lebih dalam mungkin dibandingkan dengan yang sudah berlalu. Tapi apapun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan, apa yang diprediksi itu mungkin tidak terjadi begitu, sehingga ekonomi kita ini juga bisa tumbuh seperti yang kita inginkan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri ketika orang-orang di sana memperjuangkan tentang bagaimana supaya bangsa ini tetap sehat. Nah, sisi ekonomi itu tetap tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Dan saya termasuk orang yang yang tidak setuju kalau kita hanya fokus kesehatan tapi melupakan sisi ekonomi. Tidak bisa menurut saya, karena di mana-mana Al-Quran selalu menggandengkan itu. Kalau kita melihat surah Quraisy misalnya, Allah di sana mengatakan li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Jadi bagaimana Allah di sini membuat orang-orang Mekah pada ketika itu kenyang daripada rasa lapar. Jadi persoalan ekonomi ini sebenarnya, dan bagaimana membuat mereka aman daripada berbagai macam ketakutan. Nah, ketakutan itu sumbernya bisa macam-macam. Nah, hari ini yang menyebabkan ekonomi kita jatuh karena orang-orang takut daripada namanya coronavirus. Jadi akhirnya terjadi krisis, resesi dan segala macam. Nah, jadi ini tidak bisa diabaikan. Jadi bagi saya persoalan ekonomi dan kesehatan untuk hari ini itu seperti uang dengan dua sisi. Jadi satu sisinya kesehatan, satu sisinya adalah ekonomi. Jadi tidak bisa tidak. Jadi mengobati orang itu hari ini nggak bisa gratis. Jadi obat itu punya nilai, dihargai, jadi sekian gitu kan. Nah, jadi perlu beli obat. APD itu dibeli dengan uang, jadi tidak bisa tanpa uang gitu. Jadi ekonomi harus tetap tumbuh. Jadi kebijakan negara ini saya kira dalam sudut pandang tertentu bagi saya cukup bijak. Jadi ketika kita tidak kita memberi perimbangan jadi antara bagaimana supaya orang-orang tidak terpapar, tapi dalam masa yang sama bagaimana kemudian ekonomi ini tetap berjalan. Nah, cuma nanti kembali lagi kita ini harus paham betul maksud daripada pemerintah Indonesia ini, sehingga dua-dua ini bisa jalan. Dan itu bisa sebenarnya kalau sekiranya semua kita punya kesadaran yang sama. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan tidak ada masalah. Jadi kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dan sehingga kemudian ekonomi kita tetap bisa tumbuh ya. Dan kita masih bersyukur kepada Allah ketika dunia hari ini mengalami rata-rata negatif pertumbuhan ekonominya, bahkan sampai minus 2%. Tapi alhamdulillah kita Indonesia masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih positif walaupun mungkin dengan nilai yang cukup rendah. Nah, ini tentu apresiasi kepada saudara-saudara kita dan terutama yang di BI dan juga di Kementerian Keuangan. Saya termasuk orang yang setiap hari mengikuti perkembangan ini walaupun saya bukan di bidang ini, tapi saya suka saja melihat. Saya kagum kepada Bapak Peri dan seterusnya. Baik, jadi tema kita saya kira bukan itu. Jadi saya dikasih satu tema tentang Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira demikian ya, tentang Al-Quran ini. Jadi yang pertama sekali
saya ingin menyampaikan berkaitan dengan tema Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa semua para nabi itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis Nabi mengatakan, wa ma min nabiyyin illa utiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Jadi dikatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun daripada nabi-nabi yang pernah diutus, melainkan kepada nabi itu diberi sesuatu yang dengan sesuatu itu orang-orang nanti akan beriman kepadanya. Nah, sama juga dengan Rasulullah SAW, dan beliau diberi dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran. Dan ini saya kira satu hal yang cukup ma'ruf, yang cukup maklum, bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Walaupun nanti di sana ulama memasukkan juga ada sebahagian yang lain yang masuk dalam kategori mukjizat Nabi, ya. Nah, disepakati bahwa kalaupun di sana ada yang mengatakan selain Al-Quran ada mukjizat-mukjizat yang lain, dan pada akhirnya mereka sepakat bahwa mukjizat Nabi yang tertinggi, yang paling besar, yang paling agung itu adalah Al-Quran. Nah, di sana ada beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran. Jadi saya ini mungkin memulai dengan beberapa teori sederhana tentang mukjizat, begitu ya. Ada beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran. Dan mukjizat itu sendiri sesungguhnya sesuatu yang mampu melemahkan manusia. Itu maksud mukjizat. Jadi Allah memberikan kekuatan ini kepada para nabi agar kemudian dia bisa dengan mudah menundukkan orang-orang yang diajak untuk beriman kepada risalah yang dia bawa. Maka nanti dikatakan mukjizat ini qarinatur risalah, dikatakan. Jadi mukjizat ini adalah pendamping risalah. Jadi nabi ini diberi risalah, diberi satu jadi semacam misi gitu. Jadi dia mengemban misi untuk mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, supaya orang-orang mau percaya dan beriman kepada ajakannya, maka diberilah sesuatu untuk kemudian dia bisa membenarkan apa yang sedang dia lakukan untuk mengajak manusia kepada kebenaran, yang kemudian ini dikenal dengan mukjizah. Jadi mukjizah itu mu'jiz, sesuatu yang mampu melemahkan manusia sehingga orang-orang tidak bisa menantang apa yang kemukakan oleh Rasul berupa mukjizat, karena memang tujuannya untuk membenarkan risalah yang dia bawa. Nah, terkait dengan Al-Quran ada beberapa bentuk, ya, secara umum itu ada secara kasar ataupun yang paling menonjol daripada Al-Quran ini sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Nah, jadi yang pertama sekali bisa kita katakan di sana ada namanya i'jaz al-balaghi ataupun i'jaz al-bayani ataupun i'jaz al-lughawi. Nah, begitu ya. Jadi kemukjizatan dari segi bahasa. Jadi kemukjizatan dari segi bahasa. Jadi Al-Quran ini memiliki ungkapan-ungkapan, kemudian kata-kata yang begitu selektif, yang dipilih dengan sedemikian rupa, yang kemudian pada akhirnya memunculkan makna-makna dengan gaya bahasa yang begitu indah. Nah, ini Al-Quran. Ya, jadi Allah menyebutkan di sana, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, mathani taqsha'irru julud alladhi, apa punya ayatnya, taqsha'irru, lupa saya punya kalimatnya, saya lupa ayatnya. Jadi tidak apa-apa, mungkin nanti saya ingat lagi. Jadi intinya di ayat itu Allah mengatakan bahwa Dia ialah yang telah menurunkan ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'ir qulubul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kalau saya tidak salah begitu bunyinya. Jadi intinya ayat Al-Quran ini, keindahan ayat-ayat Al-Quran ini itu membuat hati-hati dan hati-hati orang itu bisa bergetar. Nah, kira-kira demikian ya. Dan di situ disebutkan kulit-kulit orang bisa merinding. Saya kira bukan kulit, mungkin maksudnya di sini lebih kepada merinding. Jadi orang bisa merinding mendengar Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan bahasa tadi. Nah, sehingga dalam sejarahnya nanti di orang Mekah sendiri yang pada ketika itu mereka sedang berada pada puncak kefasihan mereka dalam berbahasa, kita menemukan mereka pun kewalahan ya dalam
menyamai, apalagi kemudian bisa mengalahkan keindahan bahasa Al-Quran. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Al-Quran ini sebagaimana mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya itu turun biasanya terkait dengan apa yang menjadi kelebihan daripada sebuah masyarakat ataupun satu kaum. Jadi kalau dahulu di zaman Nabi Allah Musa misalnya, ketika masyarakatnya pada ketika itu mereka gandrung mempelajari sihir, maka Allah pun memberi mukjizat Nabi Musa itu mirip-mirip sihir begitu. Ya, jadi tongkatnya bisa berubah menjadi ular begitu kan. Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam bajunya lalu dia keluarkan kemudian bercahaya putih. Nah, mirip-mirip seperti sihir. Karena memang pada ketika itu orang-orang memang gandrung dan mengagumi ilmu sihir. Lalu kemudian Musa pun tampil dengan mukjizat yang mampu mengalahkan kekuatan sihir masyarakat Mesir secara umum pada ketika itu. Nah, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Katakan Nabi Allah Isa misalnya, ketika masyarakatnya mereka orang-orang yang begitu intens mempelajari ilmu kedokteran, ya, ilmu perubatan. Nah, lalu kemudian Allah pun memberikan kemukjizatan kepada Nabi Allah Isa ini. Dia bukan hanya mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada ketika itu, tapi juga mampu menghidupkan orang yang mati. Jadi karena memang penyakit ini kan identik dengan kematian. Orang sakit pada akhirnya mati begitu, ya. Baik orang muda maupun tua, misalnya kalau sudah sakit dengan penyakit tertentu dia bisa mati. Nah, Nabi Allah Isa ini diberi kekuatan oleh Allah, dia bukan hanya mampu menyembuhkan tapi juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, disesuaikan dengan tren ataupun apa yang sedang marak dipelajari ataupun yang menjadi kegandrungan masyarakat tempat dia diutus. Nah, dengan Rasulullah SAW juga demikian. Jadi sebagaimana kita singgung tadi, ini masyarakat Arab pada ketika itu mereka adalah orang-orang yang pada saat Nabi diutus, mereka ini kondisinya memang orang-orang yang begitu gandrung kepada syair-syair. Jadi mereka ahli-ahli bahasa. Jadi mereka orang yang memuja-muja keindahan berbicara, keindahan bahasa. Dan pada saat itu mereka dikatakan sedang berada di puncak kefasihan mereka dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Jadi sehingga akhirnya Allah pun ketika mengutus Nabi kita Muhammad, nah diberilah sebuah mukjizat. Nah, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu pada ketika itu yaitu sisi kebahasaannya tadi itu. Jadi keindahan bahasa yang setiap kali Nabi membacakan Al-Quran itu membuat orang-orang Arab pada ketika itu betul-betul terpesona. Nah, yang pada akhirnya mereka mau tidak mau, ya, beriman tidak beriman, tapi muncul pengakuan sesungguhnya dari mereka bahwa ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya ini bukan sesuatu yang datang dari Muhammad. Ini bukan ungkapan manusia. Karena kalau sekiranya ini ungkapan manusia, tentu mereka akan mampu menyamai, ya, dan bisa saja mereka mengalahkan ungkapan tersebut. Tapi dalam kenyataan tidak demikian. Nah, ini satu sisi daripada kemukjizatan Al-Quran. Nah, kemudian ada sisi-sisi yang lain. Jadi seperti misalnya di sana dikatakan ada i'jaz ilmi misalnya, ya. Jadi dan ini kondisi kita pada hari ini. Jadi ada namanya i'jaz ilmiah. Jadi ada sisi di mana Al-Quran kemudian hadir di zaman kita pada hari ini, di mana kita menemukan bahwa ada banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah itu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata di sana dalam Al-Quran sudah ada isyarat-isyarat tentang temuan-temuan ilmiah tersebut. Nah, jadi ada namanya isyarat ilmiah, ya. Dan ini lebih kepada ayat-ayat yang dikenal dengan ayat kauniyah. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa ternyata Al-Quran yang dalam satu istilah dikenal dengan mukjizat khalidah ataupun mukjizat yang abadi ini, kita bisa menemukan ternyata Al-Quran ini dia hadir sesuai dengan bagaimana masyarakat pada ketika itu. Jadi kalau dulu masyarakatnya begitu kagum dengan keindahan bahasa dan ada sisi kemukjizatan bahasanya, dan pada hari ini ketika orang-orang begitu mengagungkan temuan-temuan ilmiah, teori-teori ilmu pengetahuan, nah ternyata Al-Quran pun hadir dengan isyarat-isyarat ilmiah tersebut.